Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali pada buku jilid 2 mulai halaman 119, yaitu pada bab kitab adab tilawah Al-Quran sebagai lanjutan dari sebelumnya, dan menunjukkan kepada sunatnya jahar apa yang diriwayatkan bahwa pada salat malam maka beliau betulkan yang demikian itu, dan bersabda Nabi SAW, apabila bangun seorang dari kamu pada malam hari lalu bersalat, maka hendaklah ia menjaharkan bacaan. Sesungguhnya para malaikat dan penghuni rumah, jin dan lainnya mendengar bacaannya dan bersalat dengan salatnya. Rasulullah SAW mendatangi 3 orang sahabatnya yang berlainan keadaan mereka masing-masing. Ia datangi Abu Bakar radhiyallahu an, di mana Abu Bakar radhiyallahu an itu berdoa dengan suara yang halus saja. Maka Nabi SAW menanyakan dari yang demikian. Menjawab Abu Bakar bahwa yang aku bermunajat dengan dia mendengar akan aku. Dan Nabi datangi Umar radhiyallahu an dan berdoa dengan jahar. Lalu Nabi SAW menanyakan yang demikian. Maka menjawab Umar radhiyallahu an, aku membangun orang tidur dan menghardik setan. Nabi SAW mendatangi Bilal, di mana ia membaca sebuah ayat dari surat ini dan sebuah ayat dari surat itu. Lalu Nabi SAW menanyakan yang demikian. Maka menjawab Bilal, aku campurkan yang baik dengan yang baik. Maka bersabda Nabi SAW, semua kamu telah bekerja baik dan betul. Cara mengumpulkan di antara hadis-hadis ini ialah bahwa salasir itu menjauhkan diri dari riya dan berbuat-buat tasannu. Maka itu adalah lebih utama bagi orang yang takut pada yang demikian pada dirinya. Kalau ia tidak takut dan tidak ada pada jahar itu yang membisingkan waktu pada orang lain yang bersalat, maka jahar itu lebih utama. Karena amal adalah lebih banyak padanya dan karena faedahnya bersangkutan pula pada orang lain. Kebaikannya yang melampaui pada orang lain adalah lebih utama dari yang tetap pada dirinya sendiri saja. Dan jahar itu membangun hati si pembaca dan mengumpulkan kemauannya pada berpikir pada yang dibacakan. Dan menjuruskan kepada pendengarannya dan menolak tidur. Dan penolakan tidur pada pembacaan dengan suara keras menambahkan kerasinan bagi pembaca dan mengurangkan kemalasan serta mengharapkan dengan jahar itu akan terbangun orang yang tidur sehingga menjadi sebab menghidupkannya kembali. Karena kadang-kadang ia dilihat oleh seorang pahlawan yang lalai, maka menjadi rajin dia disebabkan kerajinannya yang rindu pada pengkhidmatan. Manakala telah datang kepadanya suatu daripada niat-niat tadi, maka jahar adalah lebih utama. Dan kalau berhimpunlah niat-niat tersebut, niscaya berlipat gandalah pahala. Dan dengan banyaknya niat, lalu bertambah amal perbuatan kebajikan dan berlipat gandalah pahala bagi mereka. Kalau ada pada suatu amal perbuatan 10 niat, niscaya adalah pada 10 pahala. Karena itulah kami katakan bahwa membaca Al-Quran pada mushaf itu lebih utama, afdol. Karena bertambahnya pada perbuatan itu, melihat, memperhatikan mushaf dan bawahnya. Sehingga bertambahlah pahala dengan sebabnya. Sesungguhnya ada yang mengatakan penghataman pada mushaf itu dengan 7 kali lipat pahalanya.
karena memandang pada mashaf itu adalah juga ibadah. Utsman radhiyallahu an telah menguyakan dua mashaf karena banyaknya bacaan pada mashaf itu. Maka adalah kebanyakan dari sahabat membaca pada mashaf dan memandang makruh bahwa berlalu sehari di mana mereka tiada memandang pada mashaf. Datang sebagian ulama fikih Mesir pada As-Syafi'i radhiyallahu an pada suatu sahur di mana di hadapannya mashaf. Maka berkata padanya As-Syafi'i, "Disibukkan kamu oleh ilmu fikih tidak dengan Al-Quran. Aku sesungguhnya mengerjakan salat malam dan meletakkan mashaf di hadapanku dan tidak aku tutupkan dia sampai waktu subuh." Ke-10, membaguskan bacaan dan mentafsirkan dengan mengulang-ulangi suara tanpa terlalu memanjangkan dan mengubahkan nadamnya atau susunan katanya yang bersajak. Yang demikian itu adalah sunnah. Bersabda Nabi SAW, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Dan bersabda Nabi SAW, tiada diizinkan oleh Allah untuk suatu sebagaimana izinnya untuk membaguskan suara dengan Al-Quran. Bersabda Nabi SAW, tiada dari kami orang yang tiada berlaku dengan Al-Quran. Dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan itu ialah melakukan suara. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan ialah mendengunkan suara dengan lagu-lagu yang bagus dan mengulangi berbagai macam perubahan suara. Dan itulah yang lebih mendekati kepada benar menurut para ahli bahasa. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam menunggu Aisyah radhiyallahu anha, maka sesudah begitu terlambat barulah ia datang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah yang menghambatmu sampai terlambat? Menjawab Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, aku mendengar seorang laki-laki membaca Al-Quran dan belum pernah aku mendengar suara yang lebih merdu dari itu. Maka Rasulullah SAW pun bangun pergi mendengar, sehingga lamalah beliau mendengar kemudian baru pulang. Seraya bersabda, yang membaca itu adalah Salim, bujang Abi Hudzaifah. Segala pujian bagi Allah yang telah menjadikan pada umatku seperti dia. Juga pada suatu malam Rasulullah SAW mendengar pembacaan Abdullah bin Mas'ud dan bersama Rasulullah SAW Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an. Lamalah mereka berhenti di situ. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bermaksud membaca Al-Quran dengan suara yang empuk, lunak, sebagaimana diturunkan, maka hendaklah dibacakannya seperti bacaan Ibnu Ummi Abd. Bersabda Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud, bacakanlah padaku. Menjawab Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, aku bacakan kepadamu diturunkan. Menjawab Nabi SAW, aku suka mendengarnya dari bukan aku sendiri. Maka Ibnu Mas'ud membacanya dan kedua mata Rasulullah SAW bayang kuyup dengan air mata. Rasulullah SAW mendengar bacaan Abi Musa lalu bersabda, sesungguhnya telah diberikan kepada Abu Musa itu suling keluarga Daud. Tatkala sabda itu sampai kepada Abu Musa, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, kalau aku tahu bahwa engkau mendengarnya, niscaya lebih aku baguskan lagi untukmu. Bermimpi Haitham, seorang ahli pembacaan Al-Quran atau Al-Qari, akan Rasulullah SAW, maka bercerita Haitham. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, engkaukah Haitham yang menghiaskan akan Al-Quran dengan suaramu? Aku menjawab, ya benar. Lalu Rasulullah SAW menyambung, dibalaskan kiranya engkau oleh Allah dengan kebajikan. Pada suatu hadis tersebut, ada para sahabat Rasulullah SAW apabila berkumpul, lalu mereka menyuruh seorang dari mereka membaca suatu surat dari Al-Quran. Umar radhiyallahu an berkata pada Abu Musa radhiyallahu an, mari kita berpikir kepada Tuhan kita. Lalu Abu Musa membaca Al-Quran di sisi Umar, sehingga hampirlah waktu salat berada di tengah waktu. Lalu orang berseru, wahai Amirul Mukminin, salat. Maka menjawab Umar radhiyallahu anhu,
Bukankah kami sekarang di dalam salat sebagai suatu isyarat kepada firman Allah Azza wa Jalla, wala dzikrullahu akbar, surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya mengingati Allah atau berzikir itu amat besar manfaatnya. Bersabda Nabi SAW, barang siapa mendengar suatu ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla, niscaya ayat itu menjadi nur baginya pada hari kiamat. Pada suatu hadis tersebut dituliskan baginya 10 kebaikan. Manakala besarlah pahala mendengar dan membaca, dan pembaca itu adalah sebab pada yang mendengar, maka adalah pembaca itu berserikat pada pahalanya, kecuali maksudnya adalah riya dan berbuat-buat tasahnu. Selanjutnya yaitu bab ketiga pada halaman 123 tentang amalan batin pada tilawah, yaitu 10 paham asal perkataan, kemudian pengagungan, kemudian kehadiran hati, kemudian pengertian, kemudian pemahaman, kemudian penyingkiran dari segala pencegah paham, kemudian pengkhususan, kemudian pembekasan, kemudian peninggian, dan kemudian pelepasan. Pertama, paham akan keagungan dan ketinggian perkataan kalam Allah. Kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelemah lembutannya dengan makhluknya pada turunnya kalam itu dari ars, kebesarannya pada derajat pengertian-pengertian makhluknya. Maka hendaklah pembaca Al-Quran itu memperhatikan betapa lemah lembutnya dengan makhluknya pada menyampaikan pengertian-pengertian kalamnya, perkataannya, yang mana adalah suatu sifat qadim yang berdiri pada zatnya, pada pengertian-pengertian makhluknya. Dan bagaimanakah menampakkan bagi mereka akan sifat itu dalam lipatan huruf-huruf dan suara-suara, di mana semuanya itu adalah sifat manusia. Karena lemahlah manusia daripada sampai kepada memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kecuali dengan perantaraan sifat-sifatnya sendiri. Jikalau tidak tertutup hakikat keagungan kalamnya dengan pakaian yang diibaratkan huruf-huruf, niscaya tidaklah terbukti tegas Ars dan bintang Suraya itu mendengar kalam Allah. Dan lenyaplah sesuatu di antara keduanya dari keagungan kekuasaan dan kesucian nurnya. Jikalau tidaklah diberikan ketetapan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Musa alaihissalam, niscaya tidaklah ia sanggup